Apa sekarang susah banget nyari kerja? Yuk kita bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Agus Muhammad. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah rekening aman? Oke, di video ini gue coba ingin ngebahas lagi ya, atau di obrolan pulang kerja, di mana nih video pulang kerja. Jadi kemarin waktu gue live TikTok itu ada satu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas, dibikin video 8-10 menit di channel YouTube Agus Muhammad. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kayak gini. Kenapa sih di zaman sekarang di tahun 2024 ini susah banget nyari kerja? Kenapa coba? Oke, di video ini gue ingin coba sedikit membicarakan lah, mengobrolkan atau mendiskusikan hal itu di video obrolan kerja. Jadi kalau teman-teman gak sibuk silahkan simak sampai akhir. Kalau emang lu sibuk dan gak punya banyak waktu ya skip aja video ini karena ini gak ada manfaatnya buat kalian. Oke. Dan kalau emang gak sibuk ya bisa lah video ini jadi teman makan, teman kerja, atau mungkin teman tidur kalian. So, kita bahas. Terkait dengan susah nyari kerja nih di tahun sekarang, di tahun 2024. Jadi setelah gue coba riset dari beberapa posisi atau dari beberapa opsi, beberapa kemungkinan, ada 5 hal yang membuat teman-teman atau mungkin yang lain susah nyari kerja. 5 itu apa aja? Yang pertama, di tahun sekarang Indonesia itu sedang mendapatkan yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu di mana terjadi sebuah lonjakan atau angka di mana umur yang 19 tahun sampai dengan hampir 24 tahun itu di Indonesia lagi banyak-banyaknya, men. Lagi banyak-banyak di tahun ini, apalagi nanti di tahun 2025 ditambah lagi lulusan baru. Itu udah Masya Allah luar biasa banyak banget ya. Katakanlah satu SMK itu ada 100 murid. Gimana kalau ada 1000 sekolah di kita? Katakanlah hanya di Pulau Jawa. Ya nggak usah sampai ke pulau lah, kita spesifik ke Jawa Barat aja. Di Jawa Barat ada berapa sekolah sih? Misalnya ada 1000 sekolah. Kalau 1000 sekolah itu ada 1000 siswa, berarti di tahun 2025 ada sekitar 1 juta pengangguran baru. Itu kalau 1000. Kalau angkanya 10.000, banyak banget. Jadi ini yang dimaksud dengan bonus demografi. Jadi wajar kalau teman-teman susah nyari kerja. Karena yang balik lagi, perlu lowongannya berapa, yang nganggur berapa. Itu yang bikin kita susah cari kerja, karena kita lagi dalam bonus demografi. Maka dari itu kita harus mencari sesuatu atau value nilai tambah dalam diri kita nih. Apa ya sih yang bisa kita banggakan? Apa sih yang bisa membuat perusahaan tertarik sama kita? Itu yang harus kita pikirin. And then next, selanjutnya, kenapa di tahun sekarang susah cari kerja? Ya balik tadi, karena bonus demografi tadi, akhirnya persaingan sangat ketat. Persaingan yang sangat ketat ini membuat kita susah cari kerja, men. Lokernya maintenance, kita cuma punya skill, ya ada basic-basic listrik, kita daftar di situ. Apakah diterima? No. Otomatis perusahaan nyari yang lebih spesifik, nyari orang yang berkompeten. Toh yang nganggur juga banyak, ngapain gue harus salah ngambil orang? Ngapain gue butuhnya admin ngambil orang berpengalamannya di listrik? Kan gak nyambung, guys. Otomatis kalau perusahaan butuhnya admin, nyarinya teman-teman yang hafal Excel, yang bisa Microsoft Word, yang mahir dengan rumus-rumus Excel, pengolahan data. Ngapain gue harus ngambil orang yang gak ada basic di situ? Toh balik lagi, yang nganggur banyak. Bonus demografi, men. Iya gak sih? Coba dipikir. Iya kan? Coba kan berpikir di posisi ketika kalian punya perusahaan. Lu harus nyari posisi seorang admin yang harus bisa Excel. Apakah lu harus ngambil orang yang bisa main komputer? Apakah lu harus ngambil orang yang nggak bisa main Excel? Bang, kan bisa di training, bahkan bisa diajarin, iya. Tapi kalau udah ada yang bisa, kalau udah ada yang mahir, kenapa harus ngambil orang yang nggak bisa? Kenapa harus training? Logika simpelnya kan begitu. Itu pola pikir perusahaan saat ini. Jadi, balik lagi, lu harus punya skill, lu harus punya value. Caranya gimana? Belajar. Simpelnya kayak gitu. Yang ketiga nih, kenapa sih teman-teman susah cari kerja? Ya balik lagi ya, teman-teman gak tahu cara ngelamar kerja tuh gimana. Lamar ini, cara ngelamarnya begini. Gue aja sendiri nih yang aktif banget di TikTok, di YouTube, yang hampir setiap hari gue share lowongan kerja. Udah gue jelasin nih,
Ini lowongan kerja pabrik caos, lamarnya di alamat email ini, maksimal umur segini, tinggi badannya harus segini. Masih ada yang komen, bang lamarnya lewat mana? Bang minta alamat emailnya, padahal di video itu gue sebutin, gue liatin gambarnya, emailnya ke sini gitu loh. Tapi masih ada yang nanya, cara ngelamarnya gimana? Paling parahnya lagi apa? Ngelamar via email, misalnya gue share loker, teman-teman yang ada lowongan pabrik baru, ada lowongan dari pabrik A, B, C, D, lamarnya ke email berikut, ke email nenek. Ada yang komen, bang minta link lokernya dong, link pendaftarannya kemana? Gue bilang lewat email, kenapa lu nanya link pendaftaran? Itu lewatnya sekarang guys, iya gak sih? Udah gak tahu cara ngelamarnya, balik lagi gak punya skill, ya pantas susah ngelamar kerja. Endingnya apa? Nyarinya calo, ketemu calo ditipu, duitnya hilang, pusing. And then kita coba bahas yang lain. Selain faktor-faktor tadi, ada juga faktor yang paling dasar juga, yaitu terkait dengan CV-nya. CV lamaran kalian itu gak menarik, CV lamaran kalian itu terlalu lebay, CV lamaran kalian itu nggak jelas. Apa yang mau diambil dari CV itu, apa yang mau lo tunjukin di CV itu yang jadi pertanyaan. Ketika HRD buka CV lo, ini apa yang mau diambil? Gimana HRD tahu kalau skill lu di bagian forklift? Gimana HRD tahu bahwa skill lu di bagian pengelasan? Gimana sih HRD ini tahu ketika baca CV lu bahwa lu tuh bisa di admin? Gimana caranya? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau bikin CV, bikinlah CV yang bagus, yang jelas arahnya mau kemana, yang jelas lu mau ngelamar di bagian apa. Itu CV yang menarik seperti itu. Jangan asal bikin CV, ditulis segala macam, tapi nggak ada arahnya mau kemana guys. Dan kalau mau bikin CV lamar kerja, gue bisa bantu proses buatannya. DM aja ke TikTok gue, atau kalian bisa komen di kolom komentar, gue mau bikin CV lamar kerja bang. Tadi insya Allah kita bikinin, biayanya hanya 40.000 aja, insya Allah sehari jadi. Dan selanjutnya, kurang percaya diri guys. Faktor kelima berarti ya, kelima itu kurang percaya diri setelah gue riset beberapa hari kemarin. Kebanyakan teman-temannya kurang percaya diri ketika interview. Oke, fine, CV-nya bagus, dipanggil lah lewat BKK segala macam, ketika tes begitu-begitu. Karena kurang percaya diri dalam seleksinya, baik interviewnya maupun psikotesnya. Pertama, kalian nggak bisa cara ngajian psikotes, matematika nggak hafal, psikotes ini nggak hafal, gambar orang nggak bisa, gambar pohon nggak bisa, warteg tes nggak bisa, ngeblank semuanya. Endingnya gagal. Kedua, ketika pun kalian ternyata aji mumpung nih, lagi aji mumpung, qadarullah kalian lolos psikotes, lanjut ke interview, grogi, segrogi-groginya, nggak pede mau interview. Itu alasan yang terakhir. Udah dari awal keadaannya udah susah, ditambah dengan salah, nggak bisa cara ngelamarnya, yang kedua CV-nya nggak menarik, dan selanjutnya ketika sudah semuanya ke tahap akhir di prosesnya, kalian nggak bisa psikotes, dan grogi saat interview, nervous, ditanya A jawabnya B, ditanya C jawabnya E. Endingnya yang nggak ada pendapat kerja. Yang disalin siapa? Pemerintah. Yang disalin siapa? Pendatang. Yang disalin siapa? Orang Jawa. Ya seperti itulah. Lagi-lagi dicari apa? Calo. Ya balik lagi, sebenarnya yang salah itu bukan mereka, tapi kita yang salah. Jadi 5 hal tadi yang perlu dikoreksi. Caranya gimana bang biar bisa cepat kerja? Gue nggak bisa ngejamin kalian bisa cepat kerja apa enggak ya, namanya rezeki. Tapi kalau sebatas ikhtiar, ya ikhtiar gue tadi ya. Pertama, kalian coba deh upgrade diri kalian, bikin value dalam diri kalian. Value itu nilai tambah. Kalian bisa belajar, kalau teman-teman punya laptop mungkin di rumah ya, coba kalian bisa belajar yang namanya Microsoft Excel. Itu tutorialnya banyak banget, di YouTube ada, di TikTok ada, beberapa teman-teman content creator yang ngebahas banyak hal tentang MS Excel, Microsoft Excel. Itu skill bagus. Kalau bisa rumus-rumus segala macam itu better banget. Yang kedua, kalau teman-teman di SMK bagian pengelasan, pelajarin bagian pengelasan sebagus mungkin. Belajar les CO, belajar les argon, segala macam lu harus bisa belajar. Karena skill ini dibutuhkan di alat berat. Perakitan alat berat itu butuh banget nih, di Hitachi, Katsushiro, segala macam itu butuh orang-orang yang punya skill di bagian ini guys. Jadi kalau teman-teman masih sekolah, pelajarin di hal itu. Mungkin kalian bisa ikut kursus mengemudi mungkin ya kan. Beberapa tahun ke depan ada banyak pabrik-pabrik mobil di Indonesia yang mereka pasti butuh yang namanya operator driver unit yang markir mobil dari produksi ke
lapangan parkirannya, dan itu biasanya nyari yang punya SIM A, punya skill mengemudi. So coba aja daftar, coba aja bikin SIM A. Selain bermanfaat buat karir kalian nanti, bermanfaat juga buat kalian. Siapa tuh punya skill lebih, bisa narik gokar, bisa narik taksi online, bisa jadi driver pribadi untuk orang-orang Jepang. Itu banyak lokat di bagian itu. Gajinya juga nggak kecil-kecil amat, lumayan. Jadi coba deh kalian lakuin yang gue saranin ini. Oke? Semoga bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman, bisa ada faedahnya dan bisa jadi amal jariah gue insyaallah. Jadi kalau ada apa sih ya, kalau emang ada manfaatnya tolong bantu like video ini dan komen video ini dan share video ini, dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa subscribe. Bagus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga yang masih off job, yang masih nganggur bisa cepat dapat kerja ya. Allahumma sholli Muhammad dan Muhammad. Thank you guys, see you.